Hai, selamat datang kembali di ITCamp. Kali ini kita belajar tentang beberapa metode perlakuan panas. Metode perlakuan panas dibedakan berdasarkan laju pendinginannya. Yang pertama adalah proses annealing. Proses annealing adalah perlakuan panas dengan pendinginan yang sangat lambat. Umumnya pendinginannya dilakukan di dalam dapur pemanasan. Proses yang kedua adalah proses normalisasi, adalah perlakuan panas dengan pendinginan yang lebih cepat dari proses annealing. Umumnya menggunakan media pendingin berupa udara bebas. Yang ketiga adalah proses hardening, adalah perlakuan panas dengan pendinginan yang lebih cepat lagi, yang biasanya menggunakan media celup sebagai media pendinginnya, bisa berupa air atau oli. Garis pendinginan yang makin curam menggambarkan laju pendinginan yang makin cepat dengan kekerasan yang makin tinggi. Ini sudah kita pelajari ya pada modul sebelumnya. Perlakuan panas berikutnya itu adalah proses tempering. Proses hardening akan menghasilkan sifat mekanis yang keras, kuat, tetapi getas. Oleh karena itu, untuk mengurangi kegetasannya, dilakukan proses pemanasan yang disebut dengan tempering. Caranya, baja yang sudah mengalami proses hardening kemudian dipanaskan kembali pada temperatur yang rendah, sekitar 300-400 derajat Celcius, kemudian didinginkan di udara terbuka. Berikutnya adalah proses perlakuan panas stress relieving. Stress relieving bertujuan untuk menghilangkan tegangan sisa di dalam logam, yaitu dengan memanaskan baja sampai temperatur 600 derajat Celcius, ditahan beberapa lama, kemudian didinginkan di udara terbuka. Metode ini digunakan untuk menghilangkan tegangan sisa di dalam produk cor, produk pengelasan, produk cold work, dan produk quenching atau produk celup. Berikutnya adalah perlakuan panas spheroidizing. Tujuan dari perlakuan panas spheroidizing adalah untuk menghasilkan karbida yang bulat-bulat sehingga diperoleh sifat yang kuat dan ulet atau yang disebut dengan tangguh. Prosesnya dapat melalui beberapa cara. Pertama, melalui pemanasan yang lama di bawah suhu eutectoid atau pemanasan dan pendinginan bergantian di atas dan di bawah suhu eutectoid, atau pendinginan yang sangat lambat dari suhu gamma atau dari gamma dan alfa. Pada gambar terlihat hasil dari metode ini adalah struktur karbida yang berbentuk bulat dari yang semula adalah flakes atau serpihan-serpihan. Ketika logam baja dilakukan proses pengerjaan dingin, akan diperoleh peningkatan sifat kekerasan yang cenderung getas. Efek ini disebut dengan efek strain hardening. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah selama pengerjaan dingin tersebut terjadi peningkatan jumlah dislokasi, tetapi dia terlokalisir pada tempat-tempat tertentu. Bagaimana untuk mengatasi hal ini? Nah, untuk mengatasi efek strain hardening ini dilakukan perlakuan panas, tetapi bertahap. Nah, metode ini merupakan kombinasi dari beberapa metode yang diawali dengan proses recovery. Terjadi pada temperatur yang belum terlalu tinggi. Akibat dari proses ini belum ada perubahan sifat mekanis. Kemudian temperatur kita naikkan lagi sampai mencapai temperatur rekristalisasi, atau rumusannya adalah 0,4 sampai 0,5 dari melting point dalam Kelvin. Pada tahap ini sudah terjadi peningkatan keuletan dan pengurangan kekerasan. Kemudian jika temperatur kita naikkan kembali, terjadi pertumbuhan butir yang mengakibatkan kekerasan terus menurun dan keuletannya terus meningkat. Ini tidak baik ya. Nah, oleh karena itu tahapan yang paling baik itu adalah pemanasan sampai dengan temperatur rekristalisasi. Oleh karena itu kita jaga ya, temperatur untuk mengatasi strain hardening adalah pada temperatur rekristalisasi. Nah, dengan pemahaman modul ini, nanti kalian semua dapat melakukan perancangan metode perlakuan panas untuk mengatasi kegagalan produk permesinan melalui proses perlakuan panas yang tepat. Yuk, nantikan kembali modul-modul pembelajaran lainnya yang bersifat praktek bersama ITCamp. Terima kasih.